Jangan hanya menggoda, ikut aja sekalian dengan kami. Waduh, temanmu nampaknya mulai berulah, Il. Kamu melihat apa, Dok? Tanyanya. Itu di Pangonan Cilik penuh dengan satwa liar. Jawabku. Aku tak melihat apapun, bahkan sepi dan hening. Loh, ini gubuknya. Itu danaunya. Kedua tempat yang semula tidak nampak di mata kami, sekarang hadir dengan nyata. Mas, itu azan apa? Beberapa orang menyaut bersamaan. Azan maghrib, Mas. Apa? Maghrib? Il, aku ini nunduk dengan mata masih terpejam. Tapi kok sepertinya ada yang menatapku. Tanyaku pada Mail. Iya, ini si manis berhenti tepat di depanmu. Dok, itu apa? Kok nampak seperti danau? Tanya Mail. Loh, sejak kapan ya ada danau berwarna kuning keemasan gitu, Il? Iku ranulus, ranu kuning. Itu danau jadi-jadian, danau kuning. Jangan coba-coba kalian cari. Tidak bisa kembali pulang kalian nanti. Tidak semua orang bisa melihat danau itu. Kalian udah diakui sebagai orang Tengger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vetra Yuliandri di Zona Kliwon. Oke sob, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendaki ketika dia ingin mendaki Gunung Semeru, Jawa Timur, yang berjudul Perjalanan Mistis Semeru. Penulis Dodi Tengger atau Idox. Nah, buat sobat-sobat Zona Kliwon, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Zona Kliwon yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awalnya kami hanya mengantar papan nama masjid ke Ranupane dan langsung balik pulang. Namun ternyata nyampai juga di atap Pulau Jawa. Berangkat berdua aja, aku dan Mail. Diawali dengan smackdown melawan petinju mabuk dan diakhiri dengan langkah 1000 gara-gara lawan mengangkat celurit. Esok hari kami berdua dijemput Samsul dengan jeep yang sudah terisi oleh rombongan pendaki. Ada 2 orang bule cewek di sana. Dengan modal bahasa Inggris amat cekak campur bahasa Tarzan, isengku tanya dari mana asalnya. Ternyata dari Swiss. Mail ikutan nimbrung dengan bahasa Indonesia. Si bule diam dan celingukan, akhirnya kami pada diam. Aku tahu si bule tidak paham bahasa Indonesia, dan kami nol besar dalam bahasa asing. Sementara para penumpang yang lainnya nampak tidak tertarik ngajak si bule ngobrol. Atau mungkin mereka 11-12 dengan kami. Sampai di Ranupane, udah tengah hari. Langsung menemui Pak Tumari selaku ketua adat dan pemilik lahan yang dipakai untuk mendirikan masjid. Setelah ngobrol penuh canda dan diakhiri santap siang, kami bermaksud pamit pulang. Karena Samsul udah datang untuk menjemput kami turun. Pak Tumari berdiri berkacak pinggang langsung menceramahi kami berdua. Raisin babat blas. Wis nyampe Ranu, ramentas nang Mbah Semeru. Gak punya malu sama sekali. Udah nyampe Ranu, tidak sekalian naik ke Mbah Semeru. Itu gunungnya udah kelihatan memanggil-manggil kalian. Ucap Pak Tumari. Waduh, kami tak bawa perlengkapan apapun, Pak. Jawab saya. Gak pakai ribet. Nih bawa. Sambil menyodorkan nesting berisi karon.
atau makanan khas Tengger, kentang dan kubis. Tak lupa kopi hitam ala Tengger Ranupane. Aku dan Mail saling berpandangan. Sudah sana berangkat, keburu maghrib. Pak Tumari ngomong sambil pergi. Itu berarti perintah. Tak seorang pun masyarakat Tengger Ranupane berani menentang perintah beliau. Kami berdua menuju pos perizinan. Sudah sepi, tinggal 2 orang bule tadi. Pos dikawal Mas Agus saat itu. "Kenapa Mas? Diomelin Bapak barusan disuruh muncak ya?" tanyanya. "Iya Mas, kami tidak ada niatan muncak kok, malah diomelin suruh muncak," jawabku sambil tersenyum. "Ya udah bawa aja sekalian nih bule, kalau ada sampean berdua saya izinkan berangkat perjalanan malam," jawabnya. "Kami lewat jalur ayek-ayek Mas." Spontan Mail menjawab dengan cepat, seolah tidak mau memandu kedua bule itu. Mas Agus lantas menjelaskan ke si bule itu, kalau kami berdua akan mengambil rute jalur evakuasi yang tentu jalurnya lebih berat, namun lebih cepat. Si kedua bule goyah, akhirnya disarankan petugas untuk bermalam dulu di Ranupane. Pukul 5 sore waktu setempat, kami berdua pamit ke Mas Agus untuk berangkat. Beliau juga menginformasikan kalau di Ranukumbolo udah banyak pendaki. Doa kami panjatkan kehadirat ilahi untuk mengawali angkat kaki. Kebun bawang, kentang, dan kubis nampaknya tumbuh subur. Baru beberapa meter kami melangkah, sudah ditegur petani setempat. "Mau kemana Mas?" tanyanya. "Ke Ranu Pak," jawabku. "Kok tidak besok pagi aja? Ini udah menjelang maghrib loh," lanjutnya. "Kami mengejar waktu Pak," sambungku. "Kalau begitu hati-hati ya Mas," ucapnya. Teguran serupa terjadi sampai 5 kali aku hitung tadi. Barulah aku ingat, kalau menurut kepercayaan setempat, jangan masuk hutan jalur Gunung Ayek-Ayek menjelang maghrib. Namun aku tidak sampaikan ke Mail. Khawatirnya dia nanti minta balik ke Palang Tanggung. Depan sudah batas hutan, dan nampaknya langit masih terang. Ternyata si Mail mempunyai perasaan yang sama dengan aku di saat ada teguran orang terakhir tadi. Kebun penduduk telah kami tinggalkan dan memasuki hutan. Hanya kami berdua berjalan dalam sepi. Binatang hutan mulai bernyanyi. Ada persimpangan, aku berhenti sejenak untuk orientasi. Mai langsung ambil jalan sebelah kiri. Aku ragu karena aku hafal jalur ini. Tidak ada persimpangan sebelum itu. Aku tebas salah satu cabang pohon yang agak besar sebagai tanda. Cabang itu sedikit terkulai, tapi tidak putus. Kuikuti Mail. Tak beberapa jauh ada padang savana yang amat indah nampak di depan mata kami. "Mail, kita salah jalur. Selama kita lewat sini tak pernah kita ketemu pemandangan ini. Lagian kalau kita turun jurang sebelah kiri, logikanya kalau berangkat jurang harusnya sebelah kanan. Tapi ini kita naik kok jurang sebelah kiri," ujarku. "Tapi itu di depan bagus banget dok. Dan jalur ini kan lintasnya hanya satu," jawab Mail. Belum selesai kami berdebat, terlihat di depan ada seorang bapak yang lagi merumput dengan memakai caping, jadi tidak nampak wajahnya. Dalam hati aku mau bertanya, tapi keduluan beliau. "Mau kemana sampean?" Tanya beliau tanpa menoleh pada kami berdua. "Ke Ranu Pak," jawabku. "Kembali saja." Ujarnya. "Di depan itu apa Pak namanya? Kok bagus banget?" tanyaku. "Wono. Sudah balik saja." Ujarnya agak sedikit menaikkan nada bicaranya. "Kami mau ke Wono Pak." Mail ngeyel. "Sudah sana kembali saja." Jawabnya dengan setengah membentak. Beliau menegaskan kepada kami. Aku semakin was-was. Kupaksa Mail untuk kembali. Sebelum balik badan, aku mau sampaikan terima kasih kepada si bapak itu. Namun si bapak sudah tidak ada di tempat itu. Aku masih pakai logika saja. Oh, sudah pindah tempat beliau. "Terima kasih Pak!" Aku berteriak sambil balik kanan maju jalan. Tak ada sahutan hutan kembali. Sampai pada tempat yang aku tandai, di depan ada seekor sapi. Logikaku masih aku pakai. Mungkin itu sapinya bapak tadi. Tiba-tiba Mail beraksi.
dipeganginya si sapi. Diam aja tak bergerak. "Dok, kamu jalan duluan, aku pegangi nih sapi." Aku menurut. Aku lewati Mail dan sapi. Keraguanku mulai muncul. Aneh kalau orang tadi mau merumput ngapain masuk ke dalam hutan. Di tepinya aja rumput sudah melimpah. Logikanya kok sapinya dibawa ke sini. Satu lagi, di Tengger tidak ada sapi selain babi. Otakku mulai kacau antara logika dan kejanggalan berperang. Orientasi medan jalur sudah benar. Hati masih berkecamuk saat dikageti Mail. Dengan berkacak pinggang menghadap ke belakang, ia menunjuk ke rimbunan sambil berteriak lantang. "Jangan hanya menggoda, ikut aja sekalian dengan kami." "Waduh, temanmu nampaknya mulai berulah, Il," sambung Idok. "Masa dari tadi mengganggu aja dari belakang? Diajak aja sekalian, Dok," jawabnya. Memang setelah melewati sapi, tadi ada suara jejak kaki yang mengikuti dari belakang kami. Setiap kami toleh ke belakang, kembali sepi, hanya nampak semak yang bergoyang seperti barusan tersentuh orang lewat. Langkah kami lanjutkan. Kali ini Mail di depan. Tepat di sebelah kanan kami jurang. Aku berteriak kencang. "Mail, jurang!" Karena Mail tiba-tiba hendak melintas ke jurang. "Jurang sebelah kiri, Dok," dia menjawabku dengan menatap bingung. Nalarku masih bekerja dengan sempurna. Ini sudah jalur yang benar dan jelas. Jurang di sisi kanan, kenapa kok Mail ngotot jurang di sisi sebelah kiri? Padahal mata kepalaku melihat sisi sebelah kiri hutan belantara. Aku pegang Mail dan kulalui dia. Ganti aku di depan. Karena aku yakin pandangan mataku yang benar. Aku jalan duluan. "Awas!" Mail berteriak dengan keras. Aku spontan berhenti dan menoleh kepadanya. Dia menatapku dengan terbelalak, sesekali mengusap matanya. Dalam pandangan matanya aku berdiri melayang di atas jurang. Padahal aku aman-aman saja berpijak di atas jalan setapak. Aku mulai yakin Mail dihajar oleh makhluk yang diajaknya tadi. Akhirnya dia merelakan dirinya pasrah penuh padaku. Hutan serasa milik kami berdua, tak berpapasan dengan manusia satupun. Tiba-tiba Mail menunjuk ke depan. "Itu puncak udah nampak, Dok." Aku semakin bingung. Puncak apa yang dimaksud? Karena di depan kami hanyalah belantara liar. "Puncak apa, Il?" tanyaku padanya. "Itu pohon besar, puncak aye-aye." Mail menjawab sambil menunjuk ke arah seberang jurang. Gila, Mail diteror habis-habisan. Belum terbesit rasa takut di benakku. Hanya perasaan aneh saja. Ini mungkin yang penduduk kampung percayai, kalau tidak boleh melintas di jalur ini menjelang maghrib. Hal ini yang bakalan terjadi. Aku mereka-reka sendiri dalam hati. Mail menunjuk puncak lagi dan berulang kali itu terjadi. Padahal aku tak melihat pohon besar yang dimaksud. Akhirnya puncak aye-aye telah kami capai. Aneh, Mail masih menunjuk ke depan dan berucap, "Dok, puncak sudah dikit lagi." Aku duduk selonjor, Mail mengikuti. "Mail, coba kamu pejam mata sejenak, terus orientasi medan. Posisi kita sekarang ada di mana?" Mail menurut dan segera orientasi. "Loh, kita udah di puncak aye-aye, Dok. Ini prasasti dan trionggalisnya kan?" tanyanya sambil terheran-heran. "Iya," jawabku. Aku siapkan kamera legendku, Yashica FX7, bersiap mengabadikan Mail di pohon besar yang disebut-sebutnya tadi. "Ayo kamu mendekat ke pohon besar yang selalu kamu tunjuk tadi." Mail mendelik dan segera mengajak aku beranjak pergi melanjutkan perjalanan kami. Aku penasaran, ada apa ini? Saat di jurang kelosot dia baru bercerita. Pohon besar yang selalu aku tunjuk tadi ternyata ada sepasang kaki yang teramat besar dan berbulu hitam, nampak kasar. Gedenya kaki melebihi gedenya pohon di puncak tadi. Gila banget itu kaki gede dan tinggi. Aku tak sampai ngeliat ke kepalanya. Mending kita tinggalin aja. Jelasnya kepadaku. Dia ngomel sambil ngos-ngosan. Aku mulai merinding. Jurang kelosot begitu nukiknya itu turunan. Suasana hutan sudah mulai mencekam.
Atau mungkin mentalku yang mulai kendor. Berulang kali kami berjatuh dan tergelincir. Tak lama kemudian, nampaklah di depan kami batas hutan dan padang rumput. Pangonan cilik, pertanda di depan sana Ranu Kumbolo sudah siap menanti. Subhanallah, aku berhenti seketika dengan rasa takut yang luar biasa. Di padang rumput yang luas itu penuh dengan aneka satwa liar yang berlarian saling berkejaran. Tak ketinggalan suara mereka terdengar hiruk pikuk saling bersautan. Kakiku lemas seketika tak kuasa untuk berdiri, bersimpul di tempat tanpa suara. Mail mendekat sambil berbisik lirih di telingaku. Dia tahu kalau aku dalam kondisi ketakutan yang sangat. "Kamu melihat apa, Dok?" tanyanya. "Itu di pangonan cilik penuh dengan satwa liar," jawabku. "Aku tak melihat apapun, bahkan sepi dan hening," jawabnya. "Waduh," ujarku sambil kebingungan. Aku perbanyak sholawat sambil terus menatap ke binatang-binatang liar itu. Aku mulai ragu dengan pandangan mataku. Ini hoaks apa fakta? Keraguanku semakin nyata pada pandangan mataku, karena terlihat rombongan gajah. Ini Pulau Jawa, hutannya tidak ada gajah. Ditambah ada si raja hutan yang mengaum menyeramkan sampai merinding berat aku saat itu. Singa hanya ada di Afrika. Nalarku masih kujalani. "Mail, di sini kok ada singa dan gajah?" tanyaku berbatah antara heran dan takut yang luar biasa. "Ini aneh, Dok. Aku tak melihat apapun. Bahkan heningnya amat mencekam sampai merinding aku. Baru kali ini aku merasakan suasana seperti ini," jawabnya. "Atau kali ini kamu yang mulai dikerjai mereka, Dok?" Logikaku berusaha. Terus aku pakai sekalipun rasa takut masih kuat menguasaiku. Aku mulai berdiri. Kuintip jalur sebelah kiri dengan perlahan. Ya Allah! Seekor babi hutan yang amat besar dan taringnya gede melengkung berlari kencang ke arahku. Tak sempat aku menghindar dan wush! Dia tembus menabrakku. Aku terpental ke belakang. Mail menatapku keheranan. "Kenapa kamu, Dok?" tanya Mail. "Kali ini kamu benar, Il. Ayo kita lanjutkan perjalanan, tapi kamu di depan," jawabku. "Memangnya apa yang barusan terjadi?" tanya Mail kembali kepadaku. "Aku barusan diterjang babi hutan, tapi tembus ke dadaku," jawabku sambil ketakutan. "Ini gila, benar-benar gila," ujar Mail. Mail ngomel sambil mengawali melanjutkan langkah. Aku mengekor di belakangnya masih dengan ketakutan tingkat tinggi. Karena di sekelilingku masih terlihat banyak binatang liar yang saling berkejaran. Sholawat terus mengalir. Peran antara dunia nyata dan goib terus berlangsung di batinku. Akhirnya kembali sepi. Arah tujuan mulai nampak gelap. Perasaan mulai lega. "Mail, itu di depan waktu babi atau babi hutan beneran?" Aku melihat onggokan batu yang menyerupai babi. Jadi kami menyebutnya watu babi. Bertanda di depan sudah terbentang Ranu Kumbolo. "Watu babi, Dok," jawabnya. "Alhamdulillah, berarti pandanganku sudah mulai normal," jawabku dengan senang. Hari telah gelap. Secara bersamaan aku dan Mail berhenti dan secara bersamaan pula kami refleks berucap. "Feelingku ini sudah di gubuk pendaki." "Iya, tapi mana gubuknya? Danaunya juga tidak ada." Kami berdua berpandangan keheranan. Suara azan tiba-tiba terdengar, berbarengan dengan munculnya gubuk pendaki di depan kami. Kami berdua berdiri tepat di depan pintu gubuk. "Loh, ini gubuknya. Itu danaunya." Kedua tempat yang semula tidak nampak di mata kami, sekarang hadir dengan nyata. Aku melongo ke dalam gubuk, yang ternyata penuh dengan pendaki. Kutanya pada pemilik radio yang mengumandangkan suara azan itu. "Mas, itu azan apa?" Beberapa orang menyaut bersamaan. "Azan maghrib, Mas." "Apa? Maghrib?" Kami berdua terbelalak tak percaya. Siapapun yang pernah ke Ranu Kumbolo tak akan ada yang percaya. Perjalanan Ranu Panik ke Ranu Kumbolo ditempuh kurang dari 1 jam. Kami berdua selaku pelaku sejarah sampai saat ini seakan tak percaya. Aneh tapi nyata. Belum habis rasa heran kami, saat membalikan badan hendak mencari tempat istirahat, Masya Allah di kanan kiri jalan yang kami lalui tadi,
Penuh tenda yang berjejer. Sebelumnya tidak kelihatan oleh mata kami. Dan anehnya, tidak satu pun bertubruk oleh kami. Mereka semua memandang kami penuh keheranan. Sebaliknya kami berdua. Ada seonggok api unggun bekas porter yang ditinggal, masih ada baranya di sana. Daypack aku buka. Ku keluarkan kentang, lalu aku dekatkan ke dalam bara. Jurus berikutnya kopi hitam khas Tengger kami seduh. Menunggu air mendidih, sambil merenung masih tak percaya dengan apa yang barusan kami alami. Kopi hitam telah tersaji, terseruput amat mesra. Kita dibantai kali ini, Dok. Aku lupa pertahanan diri. Mail bergumam lirih sambil mengembang tipis senyumnya. Baru nyadar aku kalau mereka mengikuti kita sejak dari ladang penduduk tadi. Jawabku. Sejak teguran terakhir penduduk itulah mereka sudah mulai muncul. Tapi aku cuekin aja. Jawab Mail. Tiba-tiba alunan suara azan terdengar lagi dari radio tetangga. Ya, benar itu suara azan Isya. Kentang bakar siap disantap. Gosong dan menghitam, ditemani kopi dan api unggun yang kami nikmati berdua. Seperti di film-film koboi. Penderitaan belum berakhir. Ngantuk datang menyerang. Mendekap kaki yang dilipat sambil menunduk khidmat pejamkan mata. Mata ngantuk berat. Tapi pikiran berkelana kemana-mana. Dok, si manis datang ke sini lagi. Coba lihatlah. Ujar Mail. Si manis adalah julukan kami pada makhluk yang sering menggoda pendaki. Wajahnya putih cantik berpenampilan pendaki full aksesoris. Topi rimba, celana lapangan, PDL yang dibalut rompi serta bandana dan sepatu trek. Tampilan dambaan pendaki di kala itu. Dia muncul selalu dari tepian danau, yang ada pohon tumbang menjorak ke danau. Dia semakin mendekat, Dok. Ujar Mail kembali. Udah biarin aja, aku ngantuk. Jawabku. Padahal sebenarnya rasa takutku masih belum juga hilang. Terdengar suara langkah mendekat dengan menyeret sesuatu, masuk ke dalam gubuk berputar masuk lagi sampai 3 kali. Mail, gubuk ini kan hanya satu pintu. Kok dia bisa berputar sampai 3 kali? Tanyaku. Kalau dia sih bebas, Dok. Mau lewat mana aja bisa. Jawabnya. Tinggalin ponconya, kami tidak bawa apa-apa. Mail menegur seseorang yang tiba-tiba langkahnya terhenti. Aku masih menunduk dan menutup mata, tapi merasa ada yang melihatku dengan dekat. Il, aku ini nunduk dengan mata masih terpejam, tapi kok sepertinya ada yang menatapku. Tanyaku pada Mail. Iya, ini si manis berhenti tepat di depanmu. Jawab Mail singkat. Rekan Rofik kami persilahkan berangkat duluan dengan para tamunya kami bertiga, menyusul dari belakang. Mendekati batas vegetasi, Mail berhenti. Di depan kami ada onggokan bayangan hitam yang menyerupai orang yang sedang duduk. Hai, minggir jangan di tengah jalan. Nanti kalau tertabrak teman-teman kami yang disalahkan. Mail ngomel sambil menunjuk onggokan hitam itu. Mail gendeng. Avos gendeng KB. Rofik nampak pucat ketakutan sambil ngomel. Syalmu bagus. Sini buatku. Mail berucap sambil menadah tangannya. Subhanallah, saat itu juga ada selembar syal hijau yang indah di tangan Mail. Terima kasih ya, aku mau naik dulu. Tolong teman-temanku jangan diganggu. Mail berucap sambil ngeloyor pergi. Rofik sudah melesat duluan. Rasa takutku sudah hilang sama sekali sejak jumpa si manis kemarin. Ciri khas lereng Semeru mulai terasa. Pasir dingin sampai ke dalam tulang. Hempasan angin nakal menambah dinginnya malam. Langkah kakiku ku kayuh maksimal. Satu persatu rombongan aku lewati. JP dan Karen paling depan. Tak lama tersusul juga. Karen menghampiriku dengan senyumnya yang teramat manis. Disodorkan sebatang coklat buatku. Batang coklat ku nikmati di ketinggian. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Pada akhirnya ada gigitan yang tak dapat kupatahkan. Masya Allah, ternyata jari tanganku yang aku gigit. Tidak terasa sakit akibat dihajar dingin yang kelewatan. Karen tahu, nampaknya disodorkan lagi coklat sebatang. Mail lari naik menyusul minta jatah coklat. Lagi-lagi senyum manis Karen mengembang. Atap 3676 mdpl masih gelap saat kami mencapainya. Belakangan baru kami ketahui kalau kedua bule Belgia itu ilmuwan yang sedang mengadakan penelitian
tentang gunung berapi di Pulau Jawa. Karen ahli nuklir, dan JP ahli vulkanologi. Aku tinggalkan mereka berdua dengan Mail. Kunikmati sudut lain di Mahameru. Mentari pagi terbangun dari tidurnya. Semburat warna kuning dan jingga di horizon langit timur. "Dok, itu apa? Kok nampak seperti danau?" tanya Mail. "Loh, sejak kapan ya ada danau berwarna kuning keemasan gitu, Il?" jawabku. "Kalau kita lihat kok posisinya di arah Oro-Oro Ombo ya?" ujar Mail. Perbincangan kami belum selesai. Mentari telah berubah warna. Semakin terang, namun anehnya danau yang kami perbincangkan telah menghilang dari pandangan mata. Suasana semakin terang. Kami segera bersiap turun. JP dan Bus termangu melihat ke bawah. Ternyata berpikir bagaimana caranya turun. Mail turun duluan memberikan contoh kepada mereka berdua. Aku milih modus saja, gandeng Karen dengan mesra. Sesaat setelah Karen mulai terbiasa menuruni pasir, aku lepaskan gandengan tangan kami, dan aku pantau dari belakang. Terlihat ada beberapa pendaki merayap ke atas. Bus tiba-tiba jatuh tergelincir, menabrak pendaki yang di bawahnya, terpental ke atas dan melorot ke bawah sejauh 10 meter. Kasihan banget, seketika hancur mentalnya, dan tidak jadi lanjut muncak. Balik kanan Arkopodo pilihannya. Rombongan telah lengkap di Arkopodo. Kami berdua pamit turun dulu karena harus secepatnya sampai di Malang. Kalimati telah terlewati. Saat posisi kami tepat antara Jambangan dengan Gunung Kepolo, terdengar auman, dibalas oleh Mail dengan auman juga. "Di puncak Kepolo ada yang ngecamp, Dok," ujarnya. "Loh, emangnya ngapain ngecamp di situ?" tanyaku. Belum selesai perbincangan kami, tiba-tiba di semak dan pohon perdu bergoyang-goyang dan terdengar suara. Tanpa dikomando, kami berdua angkat kaki 1000 gaspol. Di depan banyak pendaki, tanpa permisi kami lewati. Mereka ikut berlari sambil menghunus parang. "Mas, macan ya?" tanya mereka. Tanpa jawaban kami terus berlari. Ternyata mereka juga mendengar auman tadi, karena lomba lari kami di belantara Gunung Semeru. Di Ranukumbolo kami hanya mampir untuk menyeruput kopi. Tengok markas si manis sepi. "Il, jalur aik-aik lagi ya?" ujarku. "Oke siap, siapa takut," jawab Mail singkat. Puncak ayat-ayat telah kami capai. "Il, kakinya masih ada gak?" tanyaku. "Udah gak ada, udah hilang," jawabnya. Mail mendekati pohon besar di puncak dan mengukurnya dengan tangan. "Segini, Dok, kakinya kemarin," jelas Mail. "Wih, gede banget ya," ujar Dok. Ukurannya yang ditunjukkan Mail gedenya melebihi pohon gede yang di puncak itu. Lanjut tancap turun, sampai pada pohon yang kemarin ku tandain, aku berhenti. "Il, ini pohon yang ku tandai kemarin. Terus mana persimpangannya?" "Simpangan yang kami lewati kemarin. Di mana kami temui lelaki bercaping, tidak ada lagi. Hanya satu jalan lurus, tanpa ada cabang." Mail berhenti sebentar, memandang sekitar sambil tersenyum menjengkelkan. Ranupane telah di depan, langsung menunjuk rumah Pak Tumori. Sesampainya kami di rumah Pak Tumari, kami tanyakan langsung danau yang kami lihat di puncak. Pak Tumari menatap lekat ke arah kami berdua. Kami tunjukkan posisi tepat yang kami lihat. Iku Ranulus, Ranu Kuning. Itu danau jadi-jadian, danau kuning. Jangan coba-coba kalian cari, tidak bisa kembali pulang kalian nanti. Tidak semua orang bisa melihat danau itu. Kalian udah diakui sebagai orang Tengger. Jelas Pak Tumari kepada kami. Kami berdua tercengang dalam diam. Lantas kami ceritakan awal perjalanan kami. Sejak berangkat yang penuh dengan teror. Dengan tertawa lepas beliau menjawab singkat. "Kapok, biar kalian pernah merasakan," jelasnya sambil tersenyum sedikit. Selanjutnya Pak Tumari bercerita banyak tentang mistis dan makhluk gaib di Ranupane dan Gunung Semeru. Sejak saat itu nama Tengger aku abadikan jadi label produkku. Di samping Tengger menyimpan rekam jejak memori yang amat dalam membuatku. Perlu diketahui, syal hijau Mail masih tersimpan rapi sampai saat ini.
Dan sampai tulisan ini tersaji, aku masih bingung dengan kecepatan tempuh kami Ranupane sampai Ranukumbolo. Tidak ada 1 jam kami lalui. Aneh tapi nyata. Nesting kami kembalikan dan pamit pulang. Sekali lagi Pak Tumari berpesan, Jangan sekali-kali kalian cari Ranu Kuning. Awas sampai kalian cari. jelasnya menegaskan kami berdua. Siap Pak Bos. Jawab kami sambil hormat kepada beliau. Dalam hati, siapa juga yang edan mau cari-cari danau misteri? Memangnya mau cari mati? Itulah sekelumit kisah kami, perjalanan mistis Semeru, memberikan kesan tersendiri pada pendakian kami kali ini. Semoga apa yang terjadi pada kami dapat dijadikan pembelajaran dan ada hikmah yang bisa diambil. Terima kasih kepada Dodi Tengger atau Widok yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.